mulai. Oke, saya cek jika ada yang masuk. Sementara belum ada. Oke, kita lanjutkan sambil menunggu yang lainnya masuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam, Pak. Ya, terima kasih. Alhamdulillah kita bertemu kembali malam hari ini walau secara online. Sebelumnya minta maaf harusnya offline, tapi saya belum bisa ke kampus, jadinya kita online. Untuk minggu depan dan UAS sepertinya juga online. Oke, untuk malam hari ini kita bahas PLC bagian yang kedua yang terakhir. Minggu depan nanti kita bahas RPA. Nah, untuk malam ini untuk materinya sudah saya buatkan di kampus beserta juga untuk penugasannya. Bisa kalian cek, baca, pahami, kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Kemudian saya lanjutkan. Untuk bobot penilaiannya dan juga untuk kontak perkuliahan di mata kuliah ini, di mana bobot penilaiannya sudah ada berapa persen, dan untuk kontak perkuliahannya sepertinya kita tidak bisa mengadakan webinar, itu tidak masalah. Kemudian untuk tugasnya jangan lupa paling lambat sebelum UAS. UAS itu mungkin di hari tanggal, kalau kelas ini ya, itu di tanggal 11, karena kita mulai UAS di tanggal 5 sampai tanggal 11. Kemudian minggu depan masih ada satu pertemuan lagi tanggal 8. Minggu lusanya kita libur, setelah itu tanggal 11 kita UAS. Untuk UAS itu per kelompok nanti disiapkan proyek otomasi sistemnya. Kalau misalkan bikin video juga monggo silakan nanti didemokan hasil implementasinya seperti apa, atau langsung secara real time juga monggo silakan. Oke. Dan ini tema topiknya baru penjelasan PLC bagian yang kedua, di mana lanjutan dari minggu yang lalu, yaitu untuk PLC menghasilkan dua sinyal, yaitu sinyal discrete dan sinyal kontinu, di mana sinyal discrete menghasilkan dua value 0 dan 1, atau true dan false, atau high dan low. Nah, untuk sinyal analognya itu berupa range nilai value mulai dari 0 sampai 5 atau sampai nilai tertentu, di mana itu untuk pembacaan dari nilai inputan mungkin di sensor ataupun untuk yang lain. Nah, kita bahas untuk yang nilai discrete-nya, di mana kita awali dari aljabar boolean. Karena PLC ini nantinya dia menggunakan tipe dasar berupa boolean, dan ketika kita memprogram atau kita menggunakan bahasa pemrograman PLC ini menggunakan aljabar boolean, di mana aljabar boolean ini merupakan aljabar ataupun algoritma yang mana nantinya kita menggunakan variabel-variabel biner atau 0 dan 1, dan juga logika dasar atau operasi logika, di mana operasi logikanya yaitu ada 3 untuk operasi dasarnya, AND, OR, dan NOT. Oke. Dan untuk rule-nya, logika mempunyai aturan ada 3. Yang pertama, hanya mempunyai satu keadaan, baik itu true atau false, benar atau salah, jadi tidak ada dua keadaan. Kemudian masing-masing keadaan bisa benar atau tidak salah, dan jika keadaannya benar maka tidak mungkin salah, atau jika keadaannya salah maka tidak mungkin benar. Itu aturan rule. Dan si aljabar boolean ini ada berupa dalil, di mana ini akan menentukan teorema dari boolean tersebut, di mana menurut dalil booleannya kita asumsikan nilai x-nya bisa 0 ataupun x-nya bisa 1, di mana nanti kita bisa menggunakan operasi dasar logik, yaitu berupa n menandakan simbolnya titik, or menandakan simbolnya plus, dari 0.0 sama dengan 0, 1 plus 1 sama dengan 1, 0 plus 0 sama dengan 0, 1.1 sama dengan 1, dan seterusnya. Itu merupakan logika tabel kebenarannya. Dan dari boolean ini nanti akan menghasilkan beberapa teorema boolean,
dimana ini hanya pemahaman logikanya saja, jadi tidak perlu dihafalkan, tapi dipahami saja cukup. Mulai dari hukum komutatif, saling berkebalikan, A plus B sama dengan B plus A dot B sama dengan B dot A. Ada juga hukum asosiatif, yang mana duluan sama saja, A plus B plus C sama dengan A plus B plus C, seperti itu. Ada juga hukum distributif berupa memasukkan A dot B plus C menjadi A dot B plus A dot C. Ada juga hukum identitas berupa nilai A plus 0 sama dengan A dot 1 sama dengan A. Ada juga hukum negasi penegasan menggunakan komplement atau not, yaitu A absen plus A sama dengan 1, A absen dot A sama dengan 0. Ada juga hukum idempoten, yaitu kebalikan dari hukum negasi A plus A sama dengan A dot A sama dengan A. Ada juga hukum ikatan, sebentar ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Dan hukum ikatan A plus 1 sama dengan 1, A dot 0 sama dengan 0. Ada hukum absorpsi, yaitu penyerapan A dot B plus A sama dengan A plus B dot A sama dengan A. Dan yang terakhir ini hukum De Morgan, yang seringkali digunakan khususnya dalam bahasa pemrograman PLC. Ini merupakan kombinasi dari beberapa teorema Boolean yang lain, mulai dari A dot B komplement menjadi A komplement plus B komplement, ataupun A plus B dikomplementkan menjadi A komplement dot B komplement, dan seterusnya. Nah, dari teorema tersebutlah nantinya kita bisa menggunakan yang namanya rangkaian logika atau gerbang atau gate. Oke. Nah, kalau misalkan gerbang atau gate, di mana nanti inputannya ini bisa lebih dari satu sinyal, minimal 2 sinyal, bisa 3, 4, dan 5. Yang mana nanti dari inputannya yang banyak ini hanya akan menghasilkan satu sinyal kubalan saja, yaitu bisa 0 ataupun bisa 1, seperti itu. Dan nanti output sinyalnya tersebut nanti bisa kita challenge atau kita masukkan ke gerbang gate berikutnya. Jadi untuk rangkaian logika dasar ini merupakan gerbang logik, di mana pertemuan sebelum udah dulu kita pembahasan tentang rangkaian elektronik atau komponen elektronik, yaitu menggunakan dioda dan transistor. Nah, ini ada gerbang logikanya di situ. Nah, kalau secara elektronik ya elektro, namun secara informatika ini masuknya nanti ke dalam berupa tipe data boolean, yaitu true dan false. Jadi kita abaikan untuk cara elektroniknya. Nah, yang nanti kita gunakan di dalam bahasa pemrogramannya yang perlu dipahami yaitu berupa operator logika ini nanti akan menghasilkan yang namanya konjungsi. Konjungsi itu berupa value, bisa benar atau bisa salah, tergantung dari nilai proposisinya. Proposisi ini merupakan dari rangkaian logiknya, bisa AND, OR, NOT, ataupun gerbang logika yang lain, di mana hasil dari dua proposisi ini nanti juga bisa menghasilkan yang namanya disjungsi. Nah, kalau disjungsi ini merupakan nilai value yang sama seperti konjungsi, di mana biasanya disjungsi ini kebalikannya yaitu berupa nilainya salah, seperti itu. Nah, ini berupa gambar gerbang logikanya. Ada yang AND, OR, NOT, basicnya, dasarnya. Sisanya berupa kombinasi dari tiga itu, ada yang namanya NAND, NOT AND, ada namanya NOR, NOT OR, ada juga namanya XOR, kombinasi dari AND OR yang dinotkan, ada juga XNOR, NOT yang XOR yang dinotkan. Seperti itu. Nah, di sini contohnya inputnya 2, bisa nggak inputannya 1? Bisa. Nah, inputannya 1, nanti keluarannya sesuai dengan yang diinputkan. Namun kalau untuk not, ada kebalikannya, atau hasilnya berupa kebalikannya. Seperti itu. Nah, berikutnya ini ada bahasa pemrograman. Nah, di PLC sendiri, bahasa pemrogramannya itu ada 2, yaitu bahasa pemrogramannya dengan menggunakan ladder diagram, ada juga yang menggunakan kode mnemonik. Nah, contoh saya buka. Ini menggunakan CX1,
Kemudian aplikasinya CX1 itu dari produknya Omron. Nah, untuk aplikasi memprogram PLC-nya namanya CX Programmer, salah satu produknya dari CX1. Nah, ini biasanya dibenamkan ke dalam PLC nanti kode programnya. Nah, nanti kita menggunakan simulasi. Ini kita buat produk new project yang baru, dipilih untuk tipe PLC-nya, sasaran pembayaran CPIL. Kita biasa juga menggunakan CPIL, kemudian ini chip USB-nya yang M, sama memori yang digunakannya 64 kW, dan untuk koneksinya menggunakan USB. Ada juga yang menggunakan Sysmex, RS422 atau 232 atau 485, ada juga yang menggunakan Ethernet, bisa menggunakan USB. Oke. Ini terlihat tidak PLCS programmer yang saya share? Terlihat, Pak. Nah, selanjutnya, misalkan kita ingin membuat bahasa pemrogramannya, ya inilah yang namanya diagram ladder, di mana terdiri dari beberapa baris. Nah, ini disebutnya sebagai rang. Kalau kita isikan, itu berupa logic diagramnya ini, dan normally open, normally close, normally open yang di-OR-kan, normally close yang di-OR-kan. Ini untuk vertikal, itu horizontal, ini untuk yang coil atau output keluaran, ini yang output keluarannya yang di-close-kan, default ini open harus hidup dengan men-switchkan atau menormaliskan semua switchnya. Dan ini berupa memori. Nah, kita bisa menentukan memorinya, kita menggunakan apa. Contoh misalkan kita buat di sini inputannya alamatnya 0.01. Oke, sebagai tombol start. Oke. Nah, berikutnya saya tambahkan ini normally close untuk alamatnya 0.02. Ini sebagai tombol stop. Oke, nah, kita buat ini untuk operasi N, di mana N itu kita buat seri. Jadi kalau misalkan ada salah satu yang mati, maka tidak akan dilanjutkan. Nah, ini untuk yang untuk horizontal, untuk yang N, baru nanti output keluaran, bisa motor, pump, relay, dan sebagainya. Alamatnya 100.0 bisa menggunakan alamat memori. Ini sebagai misalkan namanya motor atau lampu atau apa. Nah, kemudian saya buat untuk proses step holding. Step holding itu menggunakan operasi OR, di mana untuk nilai inputannya itu berupa outputan dari yang kita kontrol. Contohnya di sini dari si motor, yaitu 100.0. Ini fungsinya set holding. Nah, nanti otomatis ketika kita buat satu baris untuk orangnya, dia akan membuatkan baris berikutnya. Mulai dari 0, 1, 2, terus. Kemudian juga ini bagian yang masuk ke session 1, bisa kita tambahkan lagi untuk session berikutnya. Nah, di sini, new program, ditambah insert section. Dan bisa diakhiri dengan N. Dan ini kalau kita jalankan, kita buat simulasi. Nah, biasanya otomatis akan membuat virtual mesin dengan menggunakan CX simulator. Nah, ini akan dijalankan, running, seolah-olah ada mesin PLC-nya, kemudian di-download, kemudian nanti bisa kita jalankan. Nah, ini kondisinya seperti ini bisa kita set, misalkan pencet buttonnya, seolah dipencet, set on, nah dia akan hidup. Kemudian kita lepas buttonnya, set off. Nah, dia tetap masih hidup. Kenapa? Nah, ini ada yang di cover dari inputan output yang tadi hidup. Namanya sistem step holding. Ini basic dasar, jadi orang pemrograman PLC tahu apa itu step holding. Nah, kemudian di sini tombol stopnya bisa kita pencet, seolah kita set dipencet itu on, maka akan mati motornya atau lampunya. Kemudian kita lepas tombol stopnya jadi off lagi. Karena default normally close, jadi dia hidup, tapi dia nggak bisa mengalirkan arus listriknya ke si motor. Seperti itu. Ini yang namanya diagram ladder. Untuk kode mnemoniknya sendiri, nah kita bisa lihat dari section 1 ini, klik kanan open mnemonik. Nah, ini merupakan kode mnemonik atau orang sebutnya bahasa assembler, bahasa mesin.
Bisa nggak diprogram ke sini? Bisa. Namun ini tidak rekomendasi dan karena ini apa, not user friendly, agak susah. Jadi kita harus menghafalkan kode-kode instruksinya. Load or and out. Kemudian alamatnya kita set. Nah, videonya nanti bisa dilihat hasilnya. Nah, nanti untuk menjelaskan sendiri untuk loadnya sendiri. Nah, ini kita bisa lihat dari sini set on. Ada nilai 1. Oh, ternyata outnya 1. Nah, rada susah untuk membacanya. Kalau misalkan di diagram kan enak kelihatan. Oh, ini harus hidup bangga. Kalau ini kita set lagi jadi 0 off mati. Oh, calling jalan. Kemudian untuk yang OR-nya ini hidup. Nah, ini end-nya kita bisa matikan tombol stop on. Nah, baru dia mati. Kemudian stopnya kita lepaskan. Oh, seperti itu. Rada sulit. Nah, kalau ini kan enak, ada grafisnya. Namun lebih enak lagi apa itu yang namanya dengan HMI, Human Machine Interface. Oke, dimana ini biasanya di mesin-mesin atau di produksi ataupun di tempat yang mana biasa menggunakan otomatis sistem yang menggunakan PLC, ada yang pasangannya berupa HMI yaitu Human Machine Interface. Nah, kalau di Om Roni sendiri ini menggunakan yang namanya CX Designer. CX Designer, CX1. Nah, ini CX Designer. Ini aplikasi dari produknya CX1 sendiri, salah satu CX Designer, untuk kita membuat objek. Biasanya apa? Biasanya ini kalau kalian membuat program OOP, Object Oriented Programming, ini sama seperti itu. Oke. Nah, kondisinya sama, kita buat dulu project barunya. Contohnya yang tadi kita belum simpan. Kita simpan dulu ini. Misalkan namanya nama latihan 1 lah ya. Oke. Sudah, ini saya buat. Ini juga sama, namanya latihan 1. Kita simpan aja. Oke. Terlihat tidak ini CX Designer yang saya share? Terlihat, Pak. Oke. Nah, selanjutnya kita buat objeknya berupa button on atau off. Nah, kita arahkan sama seperti ini titiknya. Nah, ini kita set. Nah, ini alamatnya ya. Tapi alamatnya berapa nih? Alamatnya 01 nih. Nah, kita set alamatnya di sini 0, bitnya 1. Kemudian kita set gambarnya. Kita set switch. Misalkan push button ini untuk yang start. Ya, nanti kalau pencet seperti ini, kalau dilepas seperti ini, di poin seperti ini. Kemudian saya buatkan tombol start. Oke. Kemudian berikutnya tombol stop. Alamatnya tuh tombol stop ini 02. Nah, kita set dan berikutnya 02. Kemudian color code-nya kita ganti warna merah. Oke, kemudian saya buatkan labelnya tombol start. Tombol start. Oke. Nah, kemudian kita buat fungsinya ini berupa bitlamp, contohnya lampu atau apa sebagai indikator nanti motornya hidup. Nah, di sini tadi alamatnya berapa? 100.00. Kita set alamatnya 100.00. Oke. Kemudian gambarnya kita ganti jadi lampu contohnya. Oktagon. Kemudian ini lampunya kalau hidup, ini kalau mati. Kita kasih label misalkan motor. Oke. Nah, kemudian kita simpan dan kita coba simulasikan. Nah, ini bedanya kalau simulasi default ini belum hidup simulasinya. Kalau kita mencoba dari objeknya, otomatis nanti akan menghidupkan si CS program. Yes to all.
Nah, dia akan menyimpan, membuat virtual, yang mana akan menghubungkan ketika kita klik start dengan chat programmer yang tadi kita buat alamat diagram laddernya dan juga pemrogramannya. Jadi di sini seolah-olah kita ada tombol start stop. Nah, ini otomatis tuh hidup si chat programmernya ya. Terlihat tidak? Halo, terlihat tidak? Nah, ini kalau kita pencet tombol, nah ini hidup tuh, ya kan? Kalau kita start, stop, maka akan mati. Nah, seolah-olah kita memprogram yang ada di diagram ladder ya, tapi tidak, kita mengeksekusi tombol berupa objek. Nah, ini kelihatan kalau kita pencet terus nih. Nah, seolah dipencet kan. Kalau kita lepas, nah ini mati. Jadi tapi motor masih hidup self-holding. Ini kita pencet, seolah tombol stopnya pencet mati. Kita lepas, balik lagi. Seperti itu. Terlihat tidak ini yang saya share HMI-nya? Halo? Halo, terdengar suara saya? Iya, Pak. Terdengar suara saya? Tes, tes. Dengar, Pak. Oh, terdengar. Oke. Oke. Nah, jadi ini kita buat bahasa pemrogramannya dengan diagram ladder. Kemudian ini ada HMI-nya. Dipencet, dia hidup. Scaffoldingnya bekerja, pencet stop, dia mati motor. Seolah kita juga bisa membrute force misalkan dari sini langsung. Klik kanan, set on, otomatis dia juga ikut ngeling ya. Kemudian ini kita buat step off. Kemudian ini kita buat go step on. Terus step off, seolah kode dipencet. Nah, seperti itu, ini yang namanya HMI, Human Machine Interface, yang ada di PLC. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Halo, terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan dari sini? Belum ada, Pak. Oke, begitu saya lanjutkan. Jadi kalau misalkan ada skripsi mau buat otomasi sistem menggunakan PLC, bisa. Nah, dibuatkan nanti HMI-nya, data ladder-nya. Jadi kita bisa seolah-olah membuat proses yang ada di industri. Walaupun mungkin tidak perlu kita membawa mesinnya segala macam itu, tapi kita bisa membuat simulasinya seperti apa. Seperti itu. Nah, ini tadi belajar programnya dengan menggunakan ladder, di mana ladder nanti pembacanya mulai dari kiri, kemudian ke kanan, dan kita tambahkan berupa instruksi normally open, normally close, di mana nantinya bisa kita menggunakan vertikal untuk operasi AND, kemudian untuk yang vertikal untuk operasi OR, dan kombinasi ini nanti akan menghasilkan beberapa logik yang akan menghasilkan hanya satu nilai logik keluarannya. Oke. Kemudian ini contoh di mana ini ada menggunakan memori untuk timer. Ini menggunakan tim. Nah, seolah misalkan timer di sini, misalkan kita buat. Nah, ini kita tambahkan, misalkan ini kita buat lagi ROM yang kedua, ini alamatnya 100 dari motor. Kemudian kita tambahkan memorinya, ini namanya tim timer. Oke, nah ini kita set jadinya misalkan sampai 5 detik. Nah, nanti kalau kita jalankan, nah, kalau kita set on hidup, nah ini bisa kita jalankan set timer, misalkan ini sampai 100. Oke, nah, ini baru dia jalan.
Nah, nanti mungkin saat 100 nanti dia akan stop dan menekan gambarnya sudah tercapai. Nah, seperti itu. Jadi tergantung nanti kebutuhannya konsepnya seperti apa menggunakan relay ditunda waktu on atau relay tunda waktu off. Relay switch time on atau relay switch time off, seperti itu, seperti pertemuan kemarin. Dan ini prinsipnya di mana nantinya akan terhubung dari menggunakan beberapa taklak, contohnya ada start, ada stop, ada safety, di mana si motor ini akan hidup jika semua taklarnya switchnya terhubung atau normal close. Jika ada salah satunya yang open, maka tidak akan hidup seperti itu. Dan ini aturan diagram leadernya, di mana garis vertikalnya nanti akan menandakan semua konsep terhubung dan tidak ada yang terputus, harus terhubung dari inputan ke outputan. Inputannya bisa lebih dari satu sinyal, contohnya 2, dan nanti ke outputannya hanya satu sinyal saja. Dan nanti dari diagram ini akan dibaca step by step, mulai dari indeksnya, mulai dari 0, 1, dan seterusnya. Kemudian dari si aturan diagram sendiri nanti bisa terlihat dari beberapa anak tangga mulai step by step-nya, dan juga nanti bisa digunakan dari penomoran ataupun label sesuai yang kita inginkan. Contohnya misalkan outputnya alamat ini apa, inputan ini apa, dan nanti bisa dikoneksikan, misalkan menggunakan memorinya juga seperti itu. Nah, berikutnya ada di dalam satu instruksi ladder ini, yaitu berupa instruksi LOD, namanya ladder on diagram. Oke, di mana LOD ini nanti bisa dikomunikasikan dengan beberapa logik, di mana untuk yang logik awalnya berupa normally open, kontak open, ataupun normally close, kontak close. Oke, ini LOD-nya. Dan di sini nantinya yang pertama yaitu menggunakan N, ada operasi N, itu kebenarannya akan bernilai on jika semua inputannya bernilai on atau true, sisanya off. Dan ini ladder diagramnya yaitu berupa seri, yaitu terhubung dari C1, C2, dan seterusnya. Ini yang on. Untuk yang N. Oke. Nah, berikutnya ada instruksi yang OR, kabel kebenarannya di mana akan bernilai off jika semua inputannya bernilai off atau false, sisanya on semua. Dan ini untuk di diagram leadernya itu berupa menggunakan vertikal. Oke, nah ini konsepnya untuk yang OR, dan ini berikut list programnya. Dan yang berikutnya itu kombinasi dari LODN, di mana LODN ini dia akan memberikan inputan untuk N dari list diagram yang lain. Misalkan menggunakan logik yang lain, di mana logiknya bisa mungkin N, OR, XOR, dan sebagainya, akan menghasilkan satu sinyal keluaran, di mana satu sinyal keluarannya akan di-challenge dengan logiknya N, di mana akan menghasilkan satu sinyal keluaran di sini. Nah, untuk LOD-nya sendiri seperti ini yang ada di diagram ladder, N di tengahnya ada OR. Nah, ini N LOD namanya. Dan ini untuk diagramnya, dan ini untuk list programnya. Ada juga yang berikutnya berupa OR LOD, di mana OR kebalikan dari N, di mana inputannya beberapa sinyal OR yang akan di LOD-kan. Dari output OR tersebut nanti akan di LOD-kan dan akan menghasilkan satu sinyal keluaran saja. Dan ini kalau misalkan di dalam bahasa diagram laddernya, N yang diakhirkan yang di OR-kan, nah ini namanya OR LOD atau list on diagram. Oke, dan ini untuk list programnya. Dan terakhir ada yang namanya gerbang not. Nah ini kebalikannya. Ya, kalau misalkan on ya off keluarannya, kalau inputannya off ya aktif, outputnya berupa on. Dan ini ladder diagramnya yaitu kebalikan, biasa sebutnya sebagai normally close. Jadi defaultnya itu terhubung, aslinya defaultnya itu terbuka. Resaklar itu bisa terbuka, kalau dipencet baru dia terhubung, seperti itu. Dan ini untuk di programnya seperti ini. Oke, untuk pada hari ini itu penjelasannya.
Nanti kalian buat resume untuk pertemuan ke-14 ini di Word atau di PDF. Kemudian nanti dipost di e-kampus sebelum UAS dimulai. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, nanti UAS itu sekitar di tanggal 11 ya. Minggu depan 28 kita masih ada pertemuan satu lagi. Pertemuan terakhir yaitu minggu depan kita bahas RPA, yaitu untuk Excel export file Excel dari web. Jadi web to Excel. Nah, kalau dulu kan sebelum nyampe lagi ini pernah ada membuat RPA yaitu Excel to web atau import Excel to aplikasi web seperti itu. Oke, nanti tanggal 4 kita libur. Nah, nanti masuk lagi tanggal 11. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jangan lupa untuk absensi di kampus ya. Kemudian jangan lupa untuk absensi bisa klik online, bisa isi kolom komentar, ataupun bisa klik absen di kampus di pertemuan yang sedang berlangsung. Dan jangan lupa untuk tugasnya pengambat sebelum UAS. Nah, ini sebenarnya di kampus juga sudah ada nih. Mana ya? Pengumuman dari yang libur. Nah, liburnya mulai dari Kamis 25, 26, Rabu 31, Kamis 1 Januari libur. Dan UASnya ini sudah ada. Saya ada mulai tanggal 5 sampai tanggal 11. Oke. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tidak ada yang tanyakan? Oke. Kalau tidak ada yang tanyakan, ya akhiri. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Insya Allah masih online. Sebelumnya saya minta maaf. Nanti kalau misalkan ada yang tanyakan di bagian kuliah, mohon silakan bisa WA, Japri, atau email ke saya. Atau WA di grup WA. Oke? Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Mbak. Ya, Mbak.